Hai Pisces, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian tentang Anda, pasangan Anda, dan orang ketiganya. Saya akan membuat tebaran atas, bawah. Atas adalah pasangan Anda atau entahlah mungkin mantan Anda. Bawah adalah orang ketiganya, tentang Anda, dan tentang orang ketiganya. Dimanapun posisi Anda berada, bagi Anda yang tidak bisa melihat diri Anda sendiri atau mudah terluka, silahkan berhenti sampai di sini. Baiklah, untuk Anda-Anda yang masih bersama saya, mari kita mulai. Walaupun saya meletakkan poin-poin, but mungkin bisa terbolak-balik energinya. Seseorang di atas, tampaknya di sini pasangan Anda atau mantan Anda di sini, orang yang ada di atas, kelelahan secara mental dan fisiknya. Wow, semacam itu. Jikapun mereka sudah menikah, ini mungkin dia sudah mungkin ingin bercerai, menceraikan atau berpisah di sini dengan orang ketiganya. Tapi kenapa ada the lover di sana? Saya rasa di sini dia sedang berkonflik batin. Sekian persen, mungkin 90%, dia ingin meninggalkan hubungan ini, entah sudah menikah belum menikah. But 10%, entah kenapa dia masih saat mungkin dia sudah melakukan no komunikasi, saat dia sudah dengan penuh semangat meninggalkan hubungan ini. Ada saja benang merah yang mengkaitkan mereka lagi. Ada saja mungkin 10% kerinduan, tiba-tiba terserang rindu, dan balik lagi dan balik lagi. Di sini, jika saya memudahkan sebagai prosentase, 90% sudah ingin meninggalkan hubungan, tetapi 10% masih membayangi, menjadi benang merah, menghantui, serupa lainnya. Dan ini adalah orang yang ada di bawah, sebagai orang ketiganya. Orang yang ada di bawah tampaknya sudah hilang respect terhadap orang yang ada di atas, sudah tidak menghargai lagi orang yang ada di atas. Mungkin dia hanya terfokus kepada urusan atau dunianya sendiri, atau apa-apa yang membuat dia bahagia. Semacam itu, sementara tidak ada hati lagi dengan orang yang ada di atas. But juga tampak di sini. Ini seperti mirror kah ini? Seperti cermin. Dia pun sebenarnya ingin menyudahi hubungan. 90% ingin menyudahi hubungan. 10% mengkaitkan, masih ada kaitan benang merah dan serupa lainnya. Ini seperti cermin. Apakah ini adalah karmic relationship? Berhubungan dengan past life karma di masa lalu? Kita akan coba lihat sedikit. Mungkin di masa lalu emang sebagai suami istri. Kemudian karena satu dan lain hal terpisahkan. Dan di kehidupan ini cerita itu berlanjut. Walau dengan situasi yang berbeda, cerita yang berbeda, sosok-sosok yang berbeda, tetapi dengan jiwa-jiwa yang masih sama. Karmic relationship, atau mungkin di sini adalah past life, ada hubungannya dengan past life. But saya ingin membaca masa sekarang saja, di mana keduanya 90% ingin berpisah, 10% benang merah. Mudahnya mungkin semacam itu saja. Ten of Swords. Jika mereka sudah menikah, ingin bercerai. Saat ini mungkin mereka sedang jeda,
Mereka sedang no komunikasi, mereka sedang perang dingin. Daripada perang panas mungkin sudah perang panas. Dan saat ini karena terjeda, maka perang dingin. Orang yang ada di atas hanya sibuk atau menyibukkan diri dengan urusan pekerjaan, bisnis, dan karirnya saja. Bagaimana mengembangkan dirinya, bagaimana mengembangkan usahanya, bersenang-senang sendiri, bertamasya pun sendiri, semacam itu. Hubungan ini semakin jauh, dia tahu jika dia tidak dihargai, dan itulah mungkin pula di sini yang membuat dia semacam, ya, untuk apa berada dalam hubungan ini, toh kamu sudah tidak menghargai aku. Semacam itu. Beberapa dari mereka sedang mungkin ada yang merencanakan mencari ruang dan waktu untuk benar-benar meng-cut off hubungan ini. Dan jika mungkin beberapa dari Anda bertanya, dengan segala situasinya dengan orang ketiganya, apakah ada gambaran dia untuk kembali kepada Anda? Tampaknya tidak. Tidak kembali kepada orang ketiganya jika ini sudah perang dingin, tidak ada niat untuk itu. Saya akan mengabaikan tentang 10%-nya untuk saat ini. Dia tidak ingin kembali kepada orang ketiganya pun dengan Anda. Walau kalian mungkin sudah menikah sekalipun, bukan berarti dia kemudian kembali kepada Anda, kepada pernikahannya, kepada masih berpacaran mungkin, balikan, CLBK. No, dia sedang terfokus kepada dunianya sendiri, urusannya sendiri. Harga dirinya sangat terluka. Dan ditambah mungkin untuk urusannya dengan Anda, dia malu. Semacam itu. King of Cups. Saya rasa di sini pada saat hubungan mereka ini memang orang yang ada di bawah merayunya, dan kemudian tersangkutlah hatinya kepada orang ketiganya. Ya, memang orang ketiganya ini yang merayunya dengan segala kalimat-kalimat indah. Apakah janji-janji, apakah kalimat-kalimat yang indah, yang melenakan, semacam itu. Karena orang ketiga ini tampaknya pandai. Seorang yang pandai berbicara, seorang yang pandai membawa diri, kapan dia perlu berjalan, kapan dia perlu berhenti, semacam itu, dan mungkin detailnya harap diluaskan sendiri. Intinya adalah orang yang bisa, orang yang smart, semacam itu. Kapan melakukan ini, kapan melakukan itu, kapan tidak perlu, semacam itu. Dan seiring berjalan waktu, tampaknya ada yang tidak sesuai di sini. Saya rasa untuk orang yang ada di atas, ini apakah orang yang keras? Apakah orang yang ego? Mungkin di awal mereka sama-sama manis di sini. But seiring waktu, orang yang di bawah ini, orang yang suka dimanja. Awal hubungan mereka bisa memanjakan. Orang yang ada di atas bisa memanjakannya. Awal hubungan. Seiring berjalan waktu, sepertinya pun dia orang yang ego, pun dia mungkin sibuk sendiri. Semacam itu. Dan membuat orang yang ada di bawah jenuh, bosan. Mungkin masuk kiri saat dia komplain, hanya masuk kiri, keluar kanan. Jadi dia lelah, jadi dia bosan. Dan dia sudah pun tidak peduli lagi
dengan orang yang ada di atas. Percuma. Semacam itu, dia pikir percuma. Ya, orang yang manja di sini. Smart, manja, sweet, good looking. Dan memang ini orang yang bisa memanjakan, keras, tapi bisa memanjakan. Pekerja keras, good kantong. Male female di sini, good kantong. Bisa memanjakan. Dan mungkin di awal kemudian ada keinginan dia untuk memiliki. Tidak peduli sudah berpasangan, sudah menikah sekalipun tidak peduli, dia memang ingin memiliki. Memiliki kelembutannya, memiliki penjagaannya, memiliki kucuran dananya, semacam itu. Dan pada akhirnya mereka jadian. But seiring waktu, mungkin dia merasa tidak dihargai karena kekerasan hati, karena biasa jika saat sedang pendekatan, saat sedang awal-awal hubungan, terasa manis dan indah. Memulai itu mudah, tetapi menjaga itu tidak mudah. Dan inilah yang terjadi dalam hubungan mereka. Awalnya manis, romantis, sweet, sehingga rela meninggalkan pasangannya. Pun saya rasa di sini orang ketiga ini bukan orang yang single, dia pun orang yang sudah memiliki pasangan, bahkan sudah menikah juga di sini. Rela meninggalkan pasangannya, rela berselingkuh. Seiring berjalan waktu berjalan berbeda. Dia hilang respect, dia hilang rasa, semacam itu. Pun dengan orang yang ada di atas, dimana mungkin di sini aku sudah memberikan apa yang kamu mau. Sehingga aku rela meninggalkan pasanganku. Tapi kamu tidak menghargai aku. Maka untuk apa? Aku tetap mempertahankan hubungan ini, berada dalam hubungan ini, tetap memberikan perhatianku kepadamu, jadi ditambah dengan miskom lainnya. Ribet. Semacam itu. Masing-masing memiliki pemikirannya sendiri, di mana poinnya adalah atas kehilangan sayang kepada yang di bawah, demikian pula sebaliknya. Bawah kehilangan respect kepada orang yang ada di atas, demikian pula sebaliknya. Dan sebagai tambahan, ya hubungan, walaupun dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, aku akan meninggalkannya. Semangat 45 akan meninggalkannya, tetapi ada 10%, di mana masih menjadi benang merah, akhirnya menjadi putus nyambung. So, kenapa pasangan Anda bisa berselingkuh? Atau apakah yang akan terbaca di sini? Sering terucap kata cerai atau perpisahan saat kalian masih bersama atau memang saat ini masih bersama. Sering di sini seseorang mengucapkan kata perpisahan. Di sini kurang kejujuran satu sama lain. Komunikasi yang buruk. Ganjalan-ganjalan dalam hati mungkin disimpan dalam hati saja sehingga menjadi bom waktu. Dan bom waktu ini terjadilah perselingkuhan. Boom, tiba-tiba seseorang memasukkan orang lain ke halamannya. Kalian pun sama-sama keras. Kalian pun sama-sama ego. Tidak ada yang mau mengalah di sini. Mungkin kalian pun memiliki hubungan yang on-off. Saat berperang, saat ada crash di sini, saat perang panas atau perang dingin, tidak ada yang mau mengalah. Yang ada adalah perang dingin. Silent treatment berhari-hari, bahkan mungkin adakah yang berbulan-bulan. Silent treatment, mengatakan break, berpisah, putus, bercerai, kembali kepada orang tua. So, mungkin itu yang menjadi sumber masalah kenapa bisa terjadi perselingkuhan di sini. Dia tidak merasa tidak Anda hargai.
Beberapa dari Anda pun, saya rasa di sini berpikiran hal yang sama. Dengan Anda pun, beberapa dari kalian adalah mirror, cermin pula di sini. Dia merasa tidak Anda hargai, pun Anda merasa tidak dia hargai. Sehingga perang semakin dahsyat. Apakah semacam itu? Di sini kata cerai, kata putus, apakah sering yang terlontar dari Anda? Kata-kata Anda di sini. Dan ada satu titik di mana pada akhirnya dia menerima tantangan Anda. Baiklah kita berpisah, baiklah kita putus saja. Mungkin kemudian kalian terjadi perang dingin. Bertemulah dengan orang ketiga yang bisa menghangatkan hatinya yang sedang dingin. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Hubungan kalian di sini tidak memiliki akar yang kuat. Kalian sama-sama keras memang, tetapi kalian pun sama-sama kekanak-kanakan. Atau di sini ada seseorang yang kekanak-kanakan, ataukah di sini Anda kekanak-kanakan dalam menghadapi masalah. Ya, dengan sebagai contoh, Anda sering mengatakan kata perpisahan. Anda merasa di sini yang paling sakit saat sedang terjadi perang mulut atau miskom atau keras di sini, di mana yang mungkin bisa harusnya besar dikecilkan, kecil dihilangkan. Tetapi ada orang di sini yang justru hiperbola, yang justru membesar-besarkan masalah. Entah siapa yang memiliki energi seperti itu. Apakah memang Anda, apakah pasangan Anda? Masalah kecil diperbesar. Seseorang merasa sangat kesakitan dan tersolimi saat mungkin sedang terjadi masalah di sini. Dan bukan mungkin melakukan komunikasi yang baik, damai untuk mencari win-win solution, justru sebaliknya. Perang semakin panas atau perang semakin dingin. Dan kemudian kita berpisah saja. Ada tantangan di sini. Masuklah orang ketiga atau mungkin kemudian kalian benar-benar berpisah. Ya, tantangan yang diterima. Karena bosan mungkin mendengarkan tantangan-tantangan. Bosan mungkin on-off. Dengan Anda di sini on-off pula. Bosan. Kemudian terjalin dan on-off pula di sini. Maka hubungan mereka pun menjadi semakin renggang. Bagaimana dengan orang ketiganya? Orang ketiganya ini memiliki emosi yang labil. Pun mungkin saya rasa kekanak-kanakan. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Dia hanya melihat kebahagiaannya sendiri. Dia hanya mencari kebahagiaannya sendiri. Di mana memang di awal hubungan mereka, dia bahagia bersama pasangan Anda atau mantan Anda di sini. Dia dimanja, dia dibahagiakan. Semua dipenuhi. Ini awal-awal hubungan mungkin saling bisa menjadi pundak, saling bisa menjadi penghapus air mata. Semacam itu, sweet dan romantis memang. Tetapi tidak demikian. Seiring berjalan waktu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Orang yang ada di bawah sudah kehilangan cinta di sini, yang tadinya sangat manis, romantis, dan penuh dengan cinta, hingga ingin
mendapatkan dan sudah didapatkan, sekarang sudah tidak kehilangan cinta. Hatinya sudah dingin, cintanya sudah padam, dan dia ingin melepaskan diri dari hubungan ini. Ada perselingkuhan lainnya. Jadi, maksud saya adalah, dia ini masih berpemilikkah? Kemudian berselingkuh dengan orang yang ada di atas, di mana tidak berarti dia melepaskan pasangannya, sebut saja siapa ya, si A, dia ada hubungan dengan si A, apakah pernikahan, apakah masih berpacaran, kemudian memiliki hubungan dengan pasangan Anda. Bukan berarti dia berpisah atau bercerai dengan si A. Dan di tengah keribetan hubungan ini, keribetan hubungan mereka semua, hadirlah si C. Semacam itu. Jadi dia menjalin hubungan, karena pun belum berpisah dengan pasangan Anda, maka dia menjalin hubungan, masih menjalin hubungan dengan si A, dengan pasangan Anda atau mantan Anda pun dengan si C. 6 of Cup, 5 of Cup. Si C ini saya rasa bukan orang jauh. Apakah ini adalah mantannya yang lainnya? Ya, yang artinya mungkin dia memiliki banyak, bagaimana mengatakannya? Memiliki banyak pasangan, sehingga memiliki banyak mantan. Semacam itukah? Dengan si C ini pun bukan orang jauh, orang yang pernah menjalin hubungan kasih, semacam itu. Okay. So, cinta segi berapa di sini? So, saya rasa di sini pasangan Anda atau mantan Anda dengan orang ketiganya dengan si A dan si C. Ini adalah karmic relationship. Berhubungan dengan hubungan masa lalu, kehidupan masa lalu, dan masih terbawa hingga sekarang. Untuk Anda, mereka semua ini adalah tamu untuk Anda, di mana bisa menjadi guru untuk Anda dalam menjalani kehidupan ini. Semacam itu, mungkin bisa menjadi guru bagi Anda bagaimana menjadi orang yang lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan hidup berpasangan. Bagaimana hubungan mereka beberapa waktu ke depan nanti, di mana saya memberikan batasan 3 bulan ke depan. Tampaknya di sini akan bisa terjadi putus hubungan yang final dalam 3 bulan ke depan. Semacam itu, di mana beberapa waktu yang lalu, on off, ada 10% benang merah. Tampaknya di sini, dalam 3 bulan ke depan, ini akan ada sebuah keputusan yang final pada akhirnya, benar-benar berpisah, benar-benar cut off, benar-benar akan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dalam hal ini adalah atas dan bawah, benar-benar akan cut off dalam 3 bulan ke depan. Ataukah mungkin karmic relationship mereka yang 10% ini sudah lunas, berkurang atau lunas, semacam itu. Sehingga benar-benar mereka akan bisa berpisah, tidak balik lagi. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.